yang mulia, khususnya pada orang tua kita Bapak Haji Syafil, Bapak Inal Karim Ustaz Hadi, Bapak Ketua RT kita Bapak Benovi, Bapak Haji Aan, Bapak Adi Suhadi, dan Bapak Teddy yang memang katanya kurang sehat, dan ada Bapak Sugeng, Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam mulia ini ataupun yang berhalangan dimanapun berada, insya Allah seluruhnya kita semua, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita ini semoga dalam keadaan berkah, dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkah dari majlis kita ini, kita, keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah, dari segala macam bahaya, dari segala macam bencana, dijauhkan oleh Allah untuk kita semua dan keluarga kita. Kalau ada yang sakit, berkah haji ini insya Allah penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluarga kita ada yang meninggal, berkah haji ini insya Allah dengan kita menjadi keluarganya, semua pahalanya akan diparuakan kepada ahli kubur kita, sehingga di dalam barzakh Allah angkat derajatnya, Allah terangkan kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan dijadikan kuburnya raudhatul min riyadil jannah. Mudah-mudahan juga dengan berkah taklim kita ini, yang punya hajat kabul hajatnya, yang punya masalah selesai masalahnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita bagian dari umat yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uthmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mari kita teruskan, lanjutkan bacaan kitab kita masih di Fadilatus Sholawat atau bab menerangkan keutamaan membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bersama-sama ya. Jadi jangan diamkan suaranya, mumpung kita baca hadis, yuk kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan suara kita ini didengar oleh Nabi dan Nabi cinta kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, sholat, bersolawat, alayya, atas diriku, sholatan, wahidatan, satu kali sholawat, sallallahu, maka Allah memberikan rahmat, alaihi, atasnya, biha, dengan sebab sholawat itu, ashron, 10, waman, dan barang siapa, sholat, bersolawat, alayya, atas diriku, ashron, 10 kali, sallallahu, maka Allah bersolawat, alaihi, atasnya, biha, dengan solawat 10 kali itu, mi'atan, 100 balasan, waman, dan barang siapa, sholat, bersolawat, alayya, atas diriku, mi'atan, 100 kali, sallallahu, maka Allah bersolawat,
alaihi atasnya biha dengan sholawat 100 itu alfan balasan 1000 kali waman dan barang siapa sholat bersolawat alaiya atas diriku alfan 1000 kali lam tamashu tidak akan dia tersentuh lam tamassuhu tidak akan menyentuhnya anaru api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Al-hadits kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya sedikit agak panjang. Jadi bacanya tadi Bapak agak lamaan ya. Enggak apa-apa ya, Pak ya? Ridho enggak baca hadis? Iya, masalah itu kan. Baca hadis gak ridho. Alhamdulillah. Tahu syukur ya Allah, ditakdirkan lisan kita, ditakdirkan mulut kita mau membaca apa yang pernah diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang apa yang kita baca tadi ini persis dengan apa yang pernah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau bersabda, siapa orang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali. 1 dibalas 10 kalau bacanya 1. Jadi kalau di rumah kita ada 2 orang, saat kita baca 1, istri kita baca 1 nih, maka di rumah turun rahmat Allah 20. Kata Nabi, wa man shalla alaiya asyran, siapa yang baca 10 kali sallallahu alaihi mi'atan, maka Allah akan membalasnya 100 kali. Ternyata di rumah itu orang gak mau baca 1, bacanya 10. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dibaca 10 kali itu di rumah. Dibaca berdua sama istrinya, maka 10 dibalas 100 dikali 2, 200 rahmat Allah turun di rumah ini. Ini kebayang nih Pak RT. Kalau setiap kepala keluarga dengan istrinya baca sholawat di rumah 10 kali tiap hari, semua rumah di lingkungan RT kita begitu, aman lingkungan kita Pak. Karena per rumah diturun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu luar biasa. Wa man shalla alayya mi'ata marrah, dan siapa orang yang bersolawat kepadaku 100 kali, sallallahu alaihi alfan, maka Allah membalasnya 1000 kali. Di rumah baca sholawat 100 kali, ngajak istri anaknya 2 diajak, 100 kali 4, 400. Allah balas 400 dengan 4000. Kalau 1 RT per hari 100 kali per rumah dibaca 4 orang dalam keluarga, kayak apa indahnya lingkungan kita. Wa man shalla alayya alfan, dan siapa orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali, kata Nabi, lan tamassuhun nar, maka kulitnya nanti tidak akan disentuh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 1000 kali mah kalau saya praktekin ya paling 10 menit lah. 10 menit, 15 menit paling lama. Sholawat, 15 menit, sholawat. Itu kalau merokok sebatang itu belum habis. 15 menit kan. Ya. Karena malah kelamaan merokok gitu kan. Lama nongkrong gitu. Ya, main bola berapa menit? Bapak kalau main bola 5 menit puas nggak? Hah? Main bola 10 menit puas nggak? Enggak. Ya. Tapi kalau kita baca sholawat 10 menit rasanya bosan. Sebab pahalanya gede, kegedean pahala. Gak kuat orang kalau dibawa pahala. Masya Allah, sholawat. Makanya saya ini Pak, alhamdulillah di tahajud bihima, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertama atas nikmat yang diberikan.
Yang kedua, berterima kasih kepada Bapak semuanya, jamaah Muslimin Baitul Hidayah yang telah membantu doa sumbangsi untuk majlis yang saya buat. Alhamdulillah selesai. Rencananya insya Allah mulai Senin besok saya buka majlis. Sudah ada majlis itu pagi. Besok Senin itu sudah saya mulai majlis untuk anak-anak. Alhamdulillah Bapak Sun ya, makasih banyak itu. Apa namanya itu majlisnya namanya Al-Kaf, Rasul juga tahu itu Al-Kaf. Dan insya Allah untuk majlis zikirnya saya akan buat majlis zikir dan sholawat, gak ada ngaji, khusus zikir sama sholawatan. Itu nanti akan saya mulai dan saya ngajak bapak-bapak yang sempat dan mohon maaf seperti malam Rabu, belum saya tentukan kampanye nih. Kalau anak-anaknya mah besok Senin mulainya. Kalau bapak-bapaknya belum. Dan rencana saya juga mau ajak teman-teman Habib saya, teman-teman Habib yang teman-teman saya, teman-teman Ustaz. Nanti kita ramaikan malam Rabu di rumah, jadi baca sholawat, zikir, ngopi, udah gitu doang. Gak ada ngaji-ngaji ada malam Rabu. Oh aja di sini ya. Ya udah yang sempat dah pokoknya mah. Pas baru sini ya. Oh boleh. Kalau Jumat ya. Kalau Jumat pengajian salah gitu ya. Rabu. Kalau malam Rabu kita sidang malam Kamis ya gitu kan ya. Nah itulah nanti kita sesuaikan ya teman. Malam Kamis mungkin ya. Ini rencananya saya. Dan majlis itu jadi kalau anak-anak pada asar ada, pada maghrib ada. Jadi kalau memang kita nanti majlis pikir adanya malam pada Isya, berarti di malam Kamis, malam Kamisnya libur atau kita dikirim malam Rabu, dan malam Rabu ya anak-anaknya libur. Kita sesuaikan. Insya Allah ini menjadi ladang kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi saya terima kasih atas segala doa bantuan Bapak semuanya. Insyaallah jariahnya ila yaumil qiyamah. Ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Saya berhasrat benar punya majlis zikir dan sholawat. Udahlah mikir tua. Umur udah 40 lebih ya. Udah 40 lebih saya Pak. Bapak masih 17 tahun ya. Masih sedang main ya. Saya mau udah 40 lebih Pak. Itu udah gak pantas macam-macam lah. Bener. Mau gimana mau ikut game motor gak pantas saya. Buku sama pengen game motornya gak pantas bisa saja. Mau kelap-kelap mobil juga gak pantas. Tapi nanti kalau yang datang mereka game motor saya seneng mana itu. Saya mau bayangin juga tuh yang majlis geng motor, geng mobil, jadi ngumpul di majlis kita gitu senang. Apa ya? Apa lah yang penting kita zikir biar orang itu ya seminggu sekali, sebulan sekali kenal nyebut nama Allah gitu doang sih. Gak ada apa namanya itu, gak ada tujuan apapun kecuali itu mengenalkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih tujuannya. Nanti rahimakumullah, maka beruntung orang yang membaca sholawat. Satu aja balasannya 10. Satu aja balasannya 10. Bahkan kemarin saya ceritakan ada orang yang gak pernah bersolawat kecuali 1 kali seumur hidup dia bersolawat, dia harusnya masuk neraka, lalu dia menangis-nangis di perjalanan ketika dibawa oleh malaikat ingin dimasukkan neraka, ketemu Nabi Adam alaihissalam. Di jalan pas mau diseret ke neraka itu Pak, ketemu Nabi Adam. Nabi Adam tahu yang diseret umatnya Nabi Muhammad. Langsung Nabi Adam itu lari-lari nyari Nabi Muhammad. Karena nanti umat Nabi Muhammad di akhirat punya tanda khusus Pak. Ada tandanya khusus. Khusus untuk Nabi Muhammad. Ada celeratnya, ada putihnya di dalam tubuhnya. Nabi Adam nyari-nyari di mana Nabi Muhammad, ketemu Nabi Muhammad dipanggil Muhammad. Bagaimanapun juga Nabi Adam itu abal bashar, cikal bakal manusia. Nabi Muhammad dipanggil kakek, dia nunduk. Ya, kakek panggil itu. Labbaik ya abal bashar, ya wahai kakek, wahai bapaknya manusia, ada apa? Muhammad, aku lihat umatmu dibawa-bawa malaikat mau dimasukkan ke dalam neraka. Tolongin Muhammad. Itu nanti Pak di akhirat gak ada orang yang bisa nolong kecuali Nabi Muhammad. Gak ada tuh. Maka beruntung orang yang lidahnya pernah bersolawat, ditolong sama Nabi Muhammad. Ditolong.
Nih, istri kita, teman kita, tetangga yang dulu katanya bestie bener, punya bestie nggak? Bahasa bestie tahu nggak? Nggak tahu. Friend kental. Nah, friend kental lah bestie itu. Makanya gaul dikit. Kalau Ustaz bestinya nih Quran biasanya ya. Amin. Teman-teman bestie kita nih yang dulu katanya kita segala macamnya, tinggalin Pak, ditinggalin kita. Dulu sekarang beda lagi dah pokoknya. Kita tolong menjadi kebingungan, istri kita, anak-anak kita lalu semuanya. Semua orang mencari satu orang yang dicari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang nggak bagaimana sibuknya Nabi? Kayak apa Nabi melayani umatnya satu-satu semuanya, memanggil namanya. Dan yang paling dekat sama Nabi, satu orang yang baca sholawatnya paling banyak. Aqrabun nasi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Yang paling dekat di antara manusia nanti di hari kiamat dengan saya adalah yang paling banyak bersolawat kepada saya. Yang lain jauh. Nah kalau nanti jalan kita dengan Nabi Pak, tiba-tiba umat Nabi kan jutaan tuh. Umat Nabi jutaan ya. Apa mungkin miliaran mungkin dari zaman dulu ke sekarang? Nggak mungkin. Kan jumlah manusia sekarang kan cuma 2 miliar berapa gitu Pak? Hari ini cuma 2 miliar sekian Pak. Umat Nabi mungkin berapa juta lah. Ya. Mungkin ya dari dulu sekarang. Karena sekarang umat Islam itu kan terbanyak ketiga atau kedua di dunia. Ketiga masalah umat Islam. Kebayang gak kalau umpamanya segitu banyak manusia manggil satu orang? Ini Pak Sugeng punya karyawan 15-nya manggil Pak pusing ya? Ya kan? Kalau 15-nya teriak sampai pusing. Nabi Muhammad tadi akhirat orang yang paling sibuk Nabi Muhammad. Semua umatnya manggil namanya. Pengen dideketin, pengen ditolongin. Kayak apa sebenarnya Muhammad? Apa Nabi Muhammad lari dengan dari tanggung jawab dan kasih sayangnya putus di situ? Enggak. Semua umat dilayani. Cuma mungkin modal kita belakangan mungkin. Atau pertama kita maya begini atau sholawatan kalau ingat sholawat. Kalau lupa ya lupa nggak sholawat ya kan? Kadang-kadang kita di mobil yang setel dangdut, koplo, apa sholawat. Nah, apalagi sekarang ya ada lagu Melayu ya. Bila ingin melihat ikan, itu lagi viral banget tuh. Siapa sih nanti yang ini? Habib itu. Habib pasti. Habib Ciamas. Aslinya mengarahnya beliau orang Ciamas. Siapa baca Ciamas? Habib. Itu kalau lagu Melayu, cuman sama dangdut disalahin, ngobroin jadinya. Macam-macam itu lagu ya. Di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Saya nggak pernah nyanyi, cuma kedengeran apa saya. Sengaja nyetel nggak pernah itu, Pak. Sengaja nyetel nggak pernah. Saking seringnya orang nyetel begitu, kita kesini lagu itu, suara lagu itu, ya apa diri kita. Masya Allah, gitu. Ya Allah ya Rahman ya. Kan gitu kita nih. Dengar aja kita bukan sering dengar sholawat, tapi sering dengar lagu yang lain. Ya mungkin kita ya, tapi nanti dipanggil sama Nabi. Jangankan kita Pak, yang tadi ini orang yang mau dimasukkan neraka ini dicari-cari sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, Abu Bakar di mana dia? Yuk saya tunjukin. Dituntun Nabi Muhammad oleh Nabi Adam. Dibawa ke tempat orang yang tadi tarik malaikat mau dimasukkan dalam neraka. Itu Muhammad itu dia. Kemudian ketika Nabi Muhammad melihat umatnya begitu, langsung lari dan berkata kepada malaikat yang membawa ke neraka, "Hei malaikat, akan kau bawa kemana ini umat saya? Hei Muhammad, ini umatmu akan kumasukkan ke dalam neraka karena catatan amalnya lebih banyak buruknya daripada baiknya." Entah dulu. Saya nggak percaya. Timbang. Kalau nggak percaya kata malaikat, ditimbang Pak. Benar, ternyata catatan buruknya lebih besar daripada catatan baiknya. Oh Muhammad, apa saya bilang? Ini umatmu lebih banyak rusaknya daripada amal baiknya. Neraka umatnya. Nabi Muhammad kemudian melihat umatnya sedih, nangis umat. Ya Rasulullah, saya nggak pantas kalau saya masuk surga kalau begini. Ya Rasul, saya ikhlas itu.
Rasul dan umatnya begitu, Rasul sedih menangis. Tar dulu. Malaikat, saya ingin ditimbang sekali lagi. Akhirnya ditimbang lagi, Pak. Sebelum ditimbang, Nabi masukkan tangannya ke sakunya, merogoh sakunya dulu. Nah, dari itu pegang selalu diletakkan di timbangan yang kiri, yang kanan. Kata malaikat, silakan sekarang timbang. Beratan mana amal baik sama buruknya? Ketika ditimbang, ternyata yang berat amal baiknya, yang buruknya menjomplang, kecil, gak ada apa-apanya. Malaikat kaget, kok bisa? Tadi banyakkan buruknya, sekarang banyakkan baiknya. Kata Rasul, ini kalau begini, pantasnya neraka apa surga? Surga Muhammad. Terus bagaimana nih? Ya saya bingung. Tadi berat dan buruk, sekarang berat yang baik. Ayo pilih yang mana? Ini yang baik. Berarti kalau baik, surga. Berarti surga tempatnya. Ini orang masih gak percaya. Ya Rasul, ini bener apa enggak? Bener. Cius? Iya. Cuma cius dulu mah. Bener ya Rasul, bener. Gimana sekarang nih? Ya udah sekarang kamu ke dalam surga. Apa kata umat ya Rasul, saya ingin tahu saya punya amal apa? Kok sampai saya bisa begini? Harusnya neraka kok jadi kembali ke surga? Apa kata Rasul? Hai umatku, saya kenal sama kamu. Saya kenal siapa namamu. Tapi kamu tidak kenal sama saya dan kamu tidak pernah lihat saya. Yang saya letakkan di timbangan tadi apa tahu kamu? Tidak ya Rasul. Itu adalah bacaan sholawat satu kali yang pernah kau lakukan sekali seumur hidup kamu dulu. Kamu pernah bersolawat kepadaku. Itu aku simpan rapat-rapat untuk menjadi penolongmu nanti di akhirat. Ternyata inilah penolong. Masya Allah, nangis itu orang. Nangis senang dia, nangis sedih dia. Kenapa? Aku sholawat sekali doang seumur umur. Coba kalau 2 kali, lumayan. Coba kalau 3 kali, coba kalau 4 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Masya Allah. Maka insya Allah semua kita nanti akan masuk surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholawat tadi. Itu orang kalau udah sholawat itu luar biasa. Ini merinding kalau kita sholawat. Atau sholawat itu jadi penyebab orang selamat di kubur, selamat di neraka. Ya. Yang kedua, penyebab orang yang enak itu orang yang ahli adab. Salah satu yuqsimullah kata Rasul 3 orang yang akan dijaga oleh Allah min adabil qabri, dari adab kubur. Yang pertama syahid, orang mati syahid itu tidak diazab kubur. Mati syahid itu gak cuma perang doang, yang perang mah 1%, yang gak perang 99%. Siapa mereka? Orang mati sakit perut, syahid. Baik kalau dia sakit perut, biarin deh saya mati. Syahid matinya. Obatin dulu maksudnya. Gak boleh bisa sendiri. Obatin dulu, cuma kalau alasannya sakit perut meninggal, syahid. Ya, al-gharib, orang yang tenggelam mati syahid. Nah, kalau ada orang tenggelam, diemin Pak, asal tolongin. Bapak tolongin dia ngap-ngapan, kalau dijepin mati syahid dianya. Gitu ya. Jangan Pak, ini salah yang ngomong saya ya. Dan praktekin orang tenggelam, tolongin orang mau tenggelam tolongin ya. Kalau orang itu ibadah, ya dia juga senang ditolongin. Tapi kalau ada orang tenggelam mati syahid, dia meninggal dia mati syahid. Kemudian al-gharib mati kebakar. Kompor beleduk ditinggal di luar. Nanti kompor beleduk, Pak. Tolong, Pak Haji namanya. Ya, untung nggak mati. Ya. Jadi kalau meninggal saat syahid, alhamdulillah meninggal ya. Yang umur lama gitu. Insyaallah banyak umur sehat walafiat ya. Amin. Syahid. Tapi kalau orang meninggal terbakar, Pak, itu ya syahid ya sangit. Syahid ya sangitnya. Ya. Itu orang terbakar itu. Orang meninggal ketika melahirkan, orang meninggal ketika dia hamil. Itu syahid semua. Ya. Orang meninggal mendadak, tadi dia hidup, atau mati, ada yang begitu ada. Tadi nongkrong barusan, mati dadakan. Itu mati bagus namanya. Nggak sakit lagi. Nah ini aman di kubur, aman di akhirat.
Yang kedua, wal muadzin, amal kuburan, amal di kubur, amal di akhirat, orang tukang adzan. Ya. Tukang adzan mulu, maghrib adzan, isya adzan, subuh adzan, zuhur asar adzan, siang jam 9 adzan terus orang. Eder namanya itu orang. Adzan ya udah. Tukang adzan, ya Allah, meninggalnya aman, yuqsimullah min adzabil qabri kata Rasul. Dijamin selamat dari adzan kubur. Nah, kalau ada kesempatan adzan, Pak, adzan. Ya. Wah, saya mah enak adzan Ustaz, enggak apa-apa. Saya enak-enaknya dia enak-enakin, si mentok-mentok sih dia biarin. Penting adzan. Ya, adzan. Daripada dorong-dorong, wajib. Makanya dari adzan wajib. Kalau wajib, ada bocah lagi yang ada. Ya kan? Coba dari mana yang adzan mana? Kata kecil ya. Sampai di muka kita anak kecil juga tuh aja. Saya tidak di bawah hotel saja. Ini bocah juga di sini juga sama baik ternyata ya. Ya. Anak kecil di mana adzan? Bapak-bapaknya pada lupa kelihatannya. Kayaknya bapaknya pada lupa adzan kayaknya. Atau lupa. Ayo sholat. Wakbar. Lupa adzan. Kepanjangan. Insyaallah. Nih, yang kedua, waman mata yaumal jum'ah wala latihan, orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat bebas azab kubur neraka. Enak ya, masya Allah. Orang meninggal di malam Jumat di pilihan Allah. Gak ada orang yang gak pengen meninggal di malam Jumat. Cuma Allah pilih terus di antara mereka yang kita orang siapa yang bakal meninggal di malam atau di hari Jumat. Dipilih sama Allah, gak sembarangan. Sebab balasannya adalah yuqsimullah min adzabil qabri, bebas dari azab kubur, bebas dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita suruh milih, kita mengharap pengen tinggal malam Jumat. Ya. Mau tinggal malam Minggu. Kalau lagi bakar-bakar ya mati ya, dapetin orang banyak kayaknya. Kita mau bakar-bakar ya mati ya, jadi bakar-bakar kita ya. Tinggal malam Jumat atau hari Jumat, masya Allah. Jadi orang yang meninggal di malam atau di hari Jumat ini Pak, ini malaikat cuma melongo doang melihat ditinggalin, tadi tanya. Bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala Muhammad, man mata yaumal jum'ah aw lailatiha, siapa orang yang meninggal di malam Jumat, di hari Jumat atau malamnya, maka dia tidak akan pernah diberikan sanksi akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi, walaupun isi orang itu dulu tukang maksiat, itu pilihan Allah. Allah semua maunya. Wa'adhimu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah bisa mengampuni siapa orang yang dikehendaki. Yang dipilih meninggal di malam Jumat, pilihan benar. Masyaallah. Banyak doa Allah malam Jumat tinggal gitu ya. Jangan pada panjangan. Ya, Jumat tahun 2090 umur berapa ya? 2090 umur berapa kita? Masih lama. 100 lebih umur kita ya, lamaan nanti ya. Udah mundur dikit dah. 2050 katanya. Mudah-mudahan meninggal di malam Jumat ya Jumat. Bonus. Bahkan dalam kitab HP selupa itu namanya wain saroko. Tukang maling walaupun maling itu Pak, ditinggalin malaikat. Dikatakan sama Nabi Muhammad, in udzibat marratan wahidah. Ya, famarru alaihi hatta yaumil qiyamah. Ini orang kalau meninggal di malam Jumat, dia meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, dosanya banyak tuh. Disiksa di neraka, kata Nabi. Kalaupun dia disiksa di neraka, disiksanya cuma sekali doang, leger, langsung didiemin, ditinggalin sampai hari kiamat, putus, gak disiksa lagi. Indah malam Jumat.
Makanya malam Jumat itu kan orang yang sehat itu kalau malam Jumat ibadah, oh pahalanya gede. Jangan bedanya zikir la ilaha illallah atau sholawat atau baca Quran atau apa. Ibadah sama istri ya malam Jumat beda pahalanya. Gitu. Pernah ngawalin belum? Pernah ngawalin belum? Sering? Alhamdulillah. Makan duit berarti. Masa malam Jumat sepi gimana? Malam Jumat sepi di mana-mana. Ini berarti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi jangankan yang begitu aja. Kata Nabi itu jangankan di malam Jumat itu wa in jama'a 'alaiha, kalau satu berhubungan suami istri maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tak tersisa. Pahala hubungan suami istri itu Pak, dosa kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala, enggak ada sisa. Pahala hubungan suami istri. Antara kalau bapak di rumah yang ngomong istrinya, "Mah, mau beres dosa." Dosa mau diampuni enggak? Mau habis enggak? Paham Pak? Urusannya ini enak. Itu yang punya istri, jangan